Halo sahabat Susanti semua, di YouTube channel saya kembali. Seperti yang sudah saya tuliskan judulnya, video kali ini saya tutorial kembali, yaitu tentang tanam benang hidung. Dan saya pribadi itu rutin melakukan retouch tanam benang hidung itu setelah 1 tahun ya sahabat ya. Jadi di tahun 2023 itu ada video tanam benang hidung. Dan di tahun 2024 di tanggal 21, kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya melakukan kembali tindakan tanam benang hidung. Untuk di hidung saya berjumlah 10 benang ya sahabat ya. Saya akan bahas terlebih dahulu apa itu tanam benang hidung. Tanam benang hidung adalah prosedur memperbaiki bentuk atau posisi di sudut hidung kita menggunakan benang khusus, atau boleh juga disebut prosedur medis untuk tujuan kecantikan dengan menanamkan benang halus straight leaf di bagian hidung agar hidung kita terlihat lebih tinggi dan lebih mancung. Itu sedikit mengulang pengetahuan tentang tanam benang hidung itu apa ya sahabat ya. Untuk mengencangkan dan mengangkat hidung serta memperbaiki bentuk dan kontur hidung. Jadi kalau kita pesek itu kita memperbaiki bentuk hidung kita atau supaya hidung kita terlihat lebih mancung ya sahabat ya. Tujuannya adalah meningkatkan penampilan dan hidung kita sesuai dengan keinginan tanpa melalui prosedur bedah plastik. Jadi, perbedaannya di setiap video saya menggunakan benang dari brand atau merek yang berbeda ya sahabat ya. Kali ini saya menggunakan benang yang terbaru yaitu Ella Super. Ini benang atau thread leaf yang terbaru ya sahabat ya. Dia terdiri dari PCL dan PDO, dan kebetulan yang saya gunakan itu yang PDO atau polydiaksanon ya sahabat ya. Untuk si benang Ella Super ini merek tinggi Eropa atau dari Jerman ya sahabat ya. Benangnya kasar atau lebih tebal ya sahabat ya, lebih kasar dan tidak rapuh. Jaminannya kualitasnya memang bagus. Hidung yang saya gunakan itu ukuran 19G x 60 mm, itu khusus untuk batangnya ya, yang mana fungsinya menegaskan atau meningkatkan atau meninggikan bentuk hidung kita supaya terlihat lebih mancung ya sahabat ya. Itu sih untuk Ella Super. Untuk ketahanannya kurang lebih 2 tahunan. Tetapi saya pribadi sebelum 2 tahun pasti saya akan lakukan retouch kembali. Benang PDO ataupun PCL atau thread leaf ini diserap oleh tubuh kita nanti dalam waktu sekian bulan, kurang lebih 3 bulanan, itu dia akan menyatu di bawah kulit kita, melebur, mencair menjadi daging. Apakah nanti setelah benangnya cair dan nyatu di kulit kita menjadi daging, kita akan pesek kembali? Pesek banget seperti semula tidak ya sahabat ya, karena memang benangnya sudah menjadi daging, itu volumenya berkurang. Jadi makanya saya memerlukan retouch kembali. Perawatan tubuh yang paling aman itu yaitu benang ya sahabat ya, karena dia menyatu nanti di bawah kulit kita, melebur, mencair menjadi daging. Jadi udah pasti aman ya sahabat ya. Karena kita lanjut, ini poin penting ya sahabat ya, yang sering yang banyak terjadi, ini perawatan pasca prosedur tanam benang hidung. Setelah kita melakukan tindakan tanam benang hidung, apa aja perawatannya supaya tidak terjadi infeksi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya dia lebih cepat sembuh luka di dalamnya. Apa aja yang harus kita lakukan? Jadi untuk sahabat saya semua, mungkin di luaran sana pernah ada yang sharing dengan saya terjadinya infeksi setelah tanam benang hidung, terjadinya bengkak, bernanah dan lain-lain sebagainya. Nah, sahabat semua harus ketahui, kita harus jaga setelah kita melakukan tindakan tanam benang hidung. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita istirahat yang cukup ya sahabat ya. Tujuannya istirahat yang cukup ini memberikan waktu untuk tubuh kita supaya dia lebih pulih. Pulihnya di sini karena kan memang ada sesuatu benda atau benang yang kita masukin di bawah kulit kita, pasti ada luka. Supaya lukanya itu cepat pulih, cepat sembuh, jadi kita memerlukan istirahat yang cukup. Dan yang kedua, dapat kita hindari sentuhan kasar ya. Seperti contohnya saat kita cuci muka,
disarankan untuk pelan-pelan supaya tidak terjadi sentuhan kasar pada hidung kita pasca tanam benang. Dan untuk selanjutnya, hindari aktivitas fisik yang berat. Jadi jangan menggunakan aktivitas fisik yang berat dulu. Itu biasanya kurang lebih 1 minggu ya sahabat ya, karena mungkin masih berasa sedikit nyeri, yang namanya ada benang di hidung kita ya sahabat ya. Dan bisa kita mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan di sini bisa kita mengkonsumsi antibiotik, anti nyeri, dan anti bengkak, supaya tujuannya tidak bengkak, tidak infeksi, dan supaya di dalamnya lukanya cepat sembuh ya sahabat ya. Dan bisa juga kita kompres menggunakan air dingin. Pakaian kompres untuk air dingin ini pada hidung kita dalam beberapa hari pertama setelah prosedur, yang mana tujuannya dapat membantu mengurangi bengkak. Kalau bengkak itu bisa kita kompres dengan air dingin ya sahabat ya. Tapi tidak semuanya merasakan bengkak ya. Kalau misalkan terjadi bengkak, boleh kita kompres menggunakan air dingin, karena air dingin itu dapat membantu mengurangi pembengkakan. Dan juga jaga kebersihan. Nah, ini poin yang paling penting. Jaga kebersihan hidung. Jaga kebersihan di sini maksudnya yang namanya kita habis tanam benang hidung, pasti bekas lubangnya, bekas lukanya itu kadang-kadang kalau kulit yang cepat nutup ya bagus ya sahabat ya. Ada untuk jenis kulit yang lama, contohnya seperti saya pribadi ini, saya termasuk kulit yang lama kalau luka sembuhnya kurang lebih 1 mingguan. Nah, di dalam proses 1 minggu itu, sebelum lukanya benar-benar sembuh dan nutup di hidung kita, kita harus benar-benar sangat perhatikan kebersihannya. Seperti misalkan tangan kita nggak boleh asal kopek-kopek hidung, karena kita nggak tahu tangan kita ini kotor habis pegang apa ya sahabat ya. Jadi kebanyakan yang terjadi infeksi itu karena apa? Karena kurangnya kebersihan ya sahabat ya. Kebersihan di sini tuh apa aja Kak? Contohnya aja ya. Hal sepele mungkin dari tangan kita pribadi. Kalau lukanya belum sembuh, mohon untuk tidak memegang-megang yang bekas tusukannya, yang hidungnya. Boleh kita memijitnya, tapi bagian atas, yang bagian bekas lukanya tidak boleh ya sahabat ya. Nah, itu untuk kebersihan yang utama. Dan yang kedua itu dari makanan juga bisa ya sahabat ya. Biasanya tidak boleh dulu, atau dilarang dulu, atau dihentikan dulu selama kurang lebih 1 minggu tidak mengkonsumsi makanan seafood seperti udang dan lain sebagainya, yang sekiranya yang akan membuat alergi ke diri kita, itu nanti bisa membuat gatal. Tanam benang hidung terjadi infeksi itu dari kebersihannya ya, dari kita ya sahabat ya. Jadi kalau saya pribadi itu karena udah sering ya, hampir 1 tahun sekali saya melakukan derita tanam benang hidung, itu biasanya setelah tindakan saya rutin mengkonsumsi obat. Obat itu minimal 3 hari itu rutin pasti saya minum 3 kali sehari ya sahabat ya. Dan juga menjaga kebersihannya, karena saya adalah salah satu contoh kulit yang kalau luka sedikit lama sembuhnya, tidak usah dipegang-pegang. Kalau misalkan kita ngebersihin hidung itu pelan-pelan, bisa menggunakan cotton bud ya sahabat ya. Jadi kebersihan hidung itu mencegah infeksi. Jadi kalau misalkan ada terjadi hidungnya setelah tanam benang bernanah dan lain-lain sebagainya, itu karena berkurangnya kebersihan. Itu berarti terjadinya infeksi. Kalau untuk benangnya udah pasti steril. Nah, benang itu satu jarum satu benang. Posisinya benang itu di dalam jarum. Jadi kecil kemungkinan benangnya yang akan membuat infeksi. Jadi yang terjadinya infeksi itu dari kitanya ya sahabat ya. Jaga untuk kebersihannya yang utama ya sahabat ya, untuk mencegah terjadinya infeksi. Oke sahabat saya semua, mudah-mudahan yang poin ini yang kebanyakan banyak terjadi ya pada sahabat saya semua. Pernah ada yang sharing ngirimin fotonya jadi bengkak, jadi memerah, bahkan ada yang bernanah. Itu namanya infeksi ya sahabat ya. Supaya mencegah terjadinya infeksi, silahkan mengkonsumsi obat, dijaga makannya, dijaga, sangat utama adalah kebersihannya. Oke sahabat saya semua, ini video saat saya melakukan tindakan tanam benang 10 benang untuk di hidung saya. Nanti saya akan masukkan juga video before dan afternya. Oke sahabat saya semua, ikutin terus video saya sampai dengan selesai.
Oke sahabat saya semua, mudah-mudahan di video saya kali ini bisa memberi informasi untuk sahabat saya semua dimanapun berada. Dan tidak bosan-bosan saya sampaikan untuk sahabat saya, jangan pernah lakukan sendiri tindakannya di rumah. Silahkan sahabat semua datang ke klinik kecantikan atau ke dokter kecantikan. Seperti biasa di video saya berbagi atau sharing dengan sahabat saya semua tentang tanam benang hidung. Banyak untuk sahabat saya semua yang sudah bergabung di channel saya. Bagi yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa diklik subscribe dan ikon loncengnya. Yang sudah bergabung di channel saya, jangan lupa like and share-nya di sosial media yang sahabat punya. Kita ketemu lagi nanti seminggu ke depan di video saya yang lain, tutorial ataupun review produk dari saya. Terima kasih banyak sahabat saya semua. Sehat-sehat untuk kita semua ya. Ini benang terbaru Ella Super.